Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafilatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Di dalam penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal itu ada tantangan linguistik dalam penerjemahannya, karena ada beberapa bahasa Arab itu yang mana bahasa Arab itu mempunyai kekayaan bahasa yang luas, sehingga bahasa Arab Al-Quran itu memiliki kedalaman makna dan nuansa yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lokal secara harfiah, dan juga bahasa Arab itu mempunyai struktur gramatikal, yang mana perbedaan struktur tata bahasa antara bahasa Arab dan bahasa lokal seringkali menimbulkan kesulitan dalam mempertahankan keaslian bahasa tersebut. Dan juga bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang unik. Bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran itu mempunyai kosakata yang unik, yang mana banyak kata dalam Al-Quran itu memiliki makna ya spesifik yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam bahasa lokal. Dan juga dalam penerjemahan bahasa Arab Al-Quran ke bahasa lokal itu melalui proses aspek budaya dan teologis, yang mana penerjemahan itu harus mempertimbangkan dengan konteks budaya dalam bahasa lokal itu agar dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik tanpa mengubah keaslian dari Al-Quran itu. Dan juga setiap penerjemahan itu melibatkan interpretasi, yang mana penting untuk memastikan bahwa interpretasi itu sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Dan yang terakhir, beberapa konsep ini mungkin memerlukan penjelasan tambahan atau adaptasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pembaca lokal. Penerjemahan bahasa Arab Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu juga memerlukan metode dan pendekatan penerjemahan, yaitu penerjemahan harfiah, yang mana pendekatan ini fokus kepada kesetiaan teks asli, seringkali menghasilkan terjemahan yang kaku namun akurat secara linguistik. Penerjemahan makna. Dalam penerjemahan makna ini lebih mengutamakan penyampaian makna dan pesan Al-Quran agar mudah dipahami oleh pembaca meskipun mungkin kurang harfiah. Dan juga metodenya itu penerjemahan makna, penerjemahan tafsiroh, yang mana di sini menggabungkan terjemahan dengan penjelasan singkat atau tafsir untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalami. Dan juga terakhir, kolaborasi ulama dan linguis. Jadi dalam metode penerjemahan ke bahasa lokal ini harus melalui proses terbaik yang seringkali melibatkan tim ahli bahasa atau yang disebut dengan ulama-ulama itu untuk memastikan akurasi dan kesesuaian syariat. Poin terakhirnya itu, dari penerjemahan bahasa Arab Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu mempunyai dampak dan signifikasi, yang mana mempunyai dampak yang sangat besar ini, yaitu melibatkan aksesibilitas universal, memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk membaca dan memahami pesan ilahi dalam bahasa mereka sendiri, yaitu mempermudah bagi setiap bahasa lokal untuk lebih memahami, mendalami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua itu dialog antar budaya. Jadi dari penerjemahan ke bahasa lokal ini dapat mendorong pemahaman dan dialog antar budaya dengan memperkenalkan ajaran Islam kepada non-muslim. Dan yang terakhir itu pendidikan dan dakwah.
Jadi dari penerjemahan Al-Quran ini ke bahasa lokal dapat menjadi alat penting dalam pendidikan agama dan upaya dakwah, terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang dapat saya sampaikan tentang dinamika penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.